banyak teman-teman saya karena Kapan kebetulan itu di mana siapa? Loh, masa nggak berani? ada Mas. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Prayoga Muhammad. Oke guys, beberapa hari lalu Gibran menjawab pertanyaan dari salah satu wanita ya, yang tentunya anak muda. Tapi di sini justru jawaban dari Gibran ini tidak sama sekali membantu atau memberi solusi ya. Baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Solusi terbaik dari Mas Gibran sih. Jadi pengusaha. Malah ditawarin S2 bisa nggak berani jadi pengusaha ya? Masih mau ngelamar kerja? Pengen. Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Nggak usah ikut orang. Bentar nih, nggak semudah itu Ferguson. Memang mudah kalau ngomong jadi pengusaha aja, tapi yang jadi masalah kan kita usaha perlu modal guys. Gue sendiri ya punya usaha mie itu ya, itu butuh modal. Asli kalau nggak punya modal ya bingung juga mau usaha. Ya walaupun nggak harus modal besar juga ya, dari modal kecil juga, tapi kan butuh modal. Belum lagi kita harus punya kemampuan juga kan untuk mengolah, misalnya usaha kita berarti dagang tuh atau jasa juga. Ya pokoknya intinya kalau jawaban seperti ini sama sekali tidak membantu sih menurut gue ya. Kalau kalian lihat dari video yang tadi, di situ ada Mbak yang nanya ke Gibran, gimana sih solusi dari Mas Gibran? Karena sekarang tuh banyak pengangguran dari kaum milenial susah cari kerja karena banyaknya orang dalam gitu. Ditanya solusinya gimana, dijawabnya ya lo jadi pengusaha aja. Mohon maaf, gue agak kecewa dengan jawabannya Gibran. Bener. Karena Gue juga kecewa itu gak sih. solutif dan gak realistis. Pertama, gak semua orang pengen jadi pengusaha. Kedua, kalau ada yang jadi pengusaha, mereka tuh terhambat modal dan mereka takut gagal. Yang ketiga, ya apa salahnya sih jadi pekerja? Emang anak lulusan S2 gak boleh jadi pekerja? Dan solusi yang disampaikan itu kayak lebih ke solusi pribadi gitu, bukan solusi yang secara menyeluruh seluruh Indonesia. Karena ini adalah masalah struktural. Nanti kalau misalnya Mas Gibran kepilih jadi wakil presiden gitu, power lo, wewenang lo tuh besar banget. Nah jawaban yang diharapkan itu adalah berupa kebijakan-kebijakan secara nasional yang bisa diambil untuk memperbaiki atau sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Bukan ya lo jadi pengusaha aja. Gak solutif. Gak solutif. Ya gue tahu emang gak mudah untuk memecahkan masalah itu. Cuman kan di sini kan lo posisinya jadi calon wakil presiden gitu loh. Harapan kita nih besar. Iya, betul. Apalagi katanya Mas Gibran mewakili anak muda Indonesia. Cuman dari jawabannya kok anak muda yang mana ya yang diwakilkan? Kalau menurut kalian gimana? Coba komen. Bener banget nih kata si mbaknya ini. Masa cerdasan yang barusan sih? Oke. Program saya untuk pengangguran bukan meluaskan lapangan pekerjaan, tapi lebih memperbanyak orang dalam. Karena kalau lapangan pekerjaan diluaskan sama aja, yang ngantar lamaran itu cuma sampai pos security aja udah lamarannya, nggak masuk ke dalam karena nggak ada duit, nggak ada orang dalam. Nah, Pak kami kan kerja mau cari duit Pak, nggak bisa sekarang. Ini kerja duit dulu. Yuk masuk baru nanti gajian. Kalau main masuk aja modal ijazah nggak bisa cari orang dalam ya, gitu. Yo. Makanya lagi viral juga. Lu punya uang, lu berkuasa. Setuju aku. Kalau aku nggak ada duit, nggak mungkin aku bisa duduk nanti menang, nggak bisa. Ntar dulu guys, ini cerminan pejabat yang jelek ini ya. Ini parodi aja dia. Tapi memang banyak banget kenyataannya seperti itu guys. Kita itu butuh ya kan, pemerintah itu bisa mewakili ya kan, mewakili rakyat yang seutuhnya gitu loh. Benar-benar niat memang jadi pemerintah untuk mewakili rakyatnya, membuat rakyat itu lebih mudah melakukan sesuatu hal dalam positif ya, ini bukan negatif ya kan. Tapi kalau misalnya pejabat itu banyak blundernya, itu malah bikin muak asli.
Ya mudah-mudahan semua cerita itu para netizen juga komentar-komentar pedasnya itu diterima gitu ya. Bukan diterima, sampai gitu ya. Setidaknya kalau malam-malam mau tidur itu ngelihat komennya gitu kan. Ya mudah-mudahan aja. Coba kita lihat ini nih orang yang udah pernah dapet orang dalam. Coba gimana prosesnya? Siapa di sini yang pernah keterima jalur orang dalam? Gue pernah sekali dulu keterima di rumah sakit mewah di Jakarta ini. Lewat jalur orang dalam. Jadi dokter gue spesialis radiologi yang kayaknya di posisi bagus di rumah sakit sana nawarin gue mau nggak kerja di sini. Jadi kayak gue asisten khusus di tindakan tindakan radiologi lah pokoknya. Ya gue terima dong. Terus habis itu gue langsung bikin lamaran. Besoknya langsung dipanggil interview. Besoknya lagi langsung kayak kepala HRD-nya langsung nego gaji. Terus habis itu gue langsung MCU dan interview user langsung ke rumah sakit. Lihat. Kayak mulus banget. Dari semua pengalaman gue ngelamar kerja kayaknya itu paling mulus. Tapi disitulah kayak lihat begitu mudahnya kalau ada orang dalam. Jadi benar kata bapak yang tadi itu, yang parodi itu, perbanyak dan perluaslah orang dalam. Oke guys, jadi gimana nih kalau pendapat dari ada seorang mahasiswa lulusan udah lulus juga ya, dia bertanya kepada Pak Anies Baswedan. Coba kita lihat dulu nih videonya. Jadi gini Mas Leon, beberapa waktu lalu saya sempat scroll TikTok dan lihat salah satu calon wakil presiden ditanya sama mahasiswa S2 tentang isu lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan jawaban yang keluar adalah ya udah jadi pengusaha aja. Nah, sebenarnya kan banyak teman-teman saya kapan itu di mana siapa? Ditanya lagi sama Pak Anies. Loh, masa nggak berani? Ada Mas. Ya udah. Ya, inilah sebabnya ngapa Indonesia harus punya kebebasan berbicara. Betul ya? Mantap. Oke. Nah, ya ini sebabnya Indonesia harus punya kebebasan berbicara. Kebetulan saya juga mahasiswa jurusan bisnis dulu. Jadi mau minta pendapat ke Mas Leon sebagai pengusaha juga. Oke teman-teman semua, gimana menurut kalian gimana seorang pemimpin itu harus punya jawaban yang bagus ya, walaupun memang sulit untuk memecahkan suatu masalah karena untuk orang banyak ya tidak semudah itu. Tapi setidaknya pemerintah itu harus punya solusi, ya kan? Harus punya gagasan, narasi yang nantinya itu ke depan ada step by stepnya gitu loh. Kita sebagai masyarakat itu tahu gitu loh, oh gini dan gini gitu kan. Nah terus kalau ada masukan atau perdebatan itu ya wajar aja gitu ya, nggak perlu baper. Oke teman-teman semua, tinggalkan komentar pedas Anda di bawah ini untuk membangun negara ini, membangun channel ini juga tentunya ya. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.